Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan paper yang berjudul Table Foundation Models on Knowledge Pre-Training for Tabular Learning. Paper ini yang ditulis oleh Myung Jun Kim dan kawan-kawan yang bersumber dari arsip 2025. Yang dimana paper ini membahas bagaimana knowledge pre-training dapat dimanfaatkan untuk membangun foundation model pada data tabular yang selama ini masih menjadi tantangan dalam machine learning. Masuk ke slide latar belakang. Jadi, data tabular itu masih sangat dominan dalam praktik data science, khususnya di bidang sains, bisnis, kesehatan, dan keuangan. Namun, data tabular sulit dipelajari karena memiliki tipe data campuran dan skema kolom yang beragam. Makna sebuah angka seringkali bergantung pada nama kolom atau konteks string di sekitarnya, sehingga semantic table menjadi aspek penting. Walaupun model Pohn seperti XGBoost dan CatBoost masih unggul, pendekatan neural masih tertinggal. Paper ini menawarkan Tarte sebagai solusi berbasis foundation model untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Masuk ke slide kelemahan pendekatan sebelumnya. Jadi, pendekatan sebelumnya itu memiliki 3 kelemahan utama. Yang pertama, yaitu model memerlukan fine-tuning yang mahal secara komputasi. Yang kedua, model sulit digunakan ulang pada tabel dengan skema berbeda. Yang ketiga, semantik kolom dan string seringkali hilang. Masalah inilah menjadi motivasi utama pengembangan Tarte. Masuk ke gambaran metode Tarte. Jadi secara umum, Tarte bekerja dengan mempresentasikan setiap baris tabel sebagai pasangan antara nama, kolom, dan nilai sel. Nama kolom dan string di-encode menggunakan embedding berbasis space text. Sementara data numerik dan datetime dipetakan ke dimensi yang sama. Embedding kolom dan nilai sel kemudian digabungkan dan diproses menggunakan arsitektur transformer. Model ini dipretain menggunakan knowledge base seperti Wikidata dan Yago melalui pendekatan contrastive learning. Hasil embedding ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai tugas downstream. Masuk ke arsitektur Tarte. Jadi pada gambar ini kita dapat membaca bahwasanya dari baris table di bagian tengah setiap kolom diubah menjadi satu token, baik itu string, numerik, maupun datetime. Semua token dipetakan ke dimensi yang sama dan dimasukkan ke dalam transformer. Satu token khusus digunakan sebagai ringkasan semantik seluruh baris table. Slide selanjutnya yaitu pre-training framework, yaitu knowledge base, Wikidata, dan Yago. Data tersebut disusun menyerupai tabel. Dari sini dibuat dua jenis pasangan, yaitu tabel yang mirip sebagai positive pairs dan tabel lain sebagai negative pairs. Pasangan ini diproses oleh Tarte dan dilatih menggunakan contrastive loss agar model memahami kesamaan semantik antar label. Strategi pemakaian Tarte. Tarte dapat digunakan dalam 3 mode utama. Mode yang pertama yaitu Frozen Feature Wizard, di mana embedding Tarte digunakan tanpa fine-tuning dan dilatih dengan model ringan. Mode kedua adalah Boosting Residual, yaitu menggunakan Tarte untuk memperbaiki model dasar secara bertahap. Mode yang ketiga yaitu adalah fine-tuning,
yang memberikan akurasi tertinggi namun dengan biaya komputasi yang lebih besar. Masuk ke slide perbandingan eksperimen. Dalam eksperimen Tarte dibandingkan dengan berbagai model baseline seperti XGBoost, CatBoost, Tab VPN V2, dan Carte. Selain itu, digunakan pula pendekatan vektorisasi klasik sebagai pembanding. Evaluasi dilakukan pada puluhan dataset regresi dan klasifikasi menggunakan benchmark Carte. Tujuan utamanya adalah mengukur trade-off antara akurasi dan efisiensi runtime. Masuk ke slide hasil. Jadi, hasil eksperimen menunjukkan bahwa Tate sangat unggul pada skenario few-shot learning, yaitu ketika jumlah data latih terbatas. Pada kurva Pareto, Tate mampu mencapai keseimbangan yang baik antara akurasi dan runtime. Mode boosting dan frozen Twitterizer memberikan peningkatan performa yang signifikan tanpa biaya komputasi yang berlebih. Slide analisis kapan Tate paling membantu. Jadi, slide ini menganalisis kapan Tate memberikan manfaat terbesar. Dari tabel koefisien terlihat bahwasanya Tate lebih efektif pada tabel yang kompleks, terutama yang memiliki banyak kolom, string, dan datetime. Sebaliknya, pada tabel yang sederhana atau sangat berbeda dari data pre-training, peningkatannya cenderung lebih kecil. Hal ini menunjukkan pentingnya kesesuaian domain dan knowledge pre-training. Paper ini memiliki beberapa batasan. Kinerja Tate sangat bergantung pada kemiripan string dengan data pre-training, sehingga performanya bisa menurun pada domain yang sangat berbeda. Selain itu, embedding berbasis fast text kurang optimal untuk string yang panjang atau berbentuk kalimat. Namun, secara keseluruhan, Tarke berhasil menunjukkan bahwa knowledge pre-training dapat menghasilkan representasi tabular yang reusable dan efektif. Jadi, kesimpulannya, Tarte itu menawarkan pendekatan baru dalam pembelajaran data tabular melalui foundation model berbasis pengetahuan. Pendekatan ini membuka peluang besar untuk riset lanjutan, khususnya dalam konteks few-shot learning dan generalisasi lintas dataset. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.